Sekarang pada sesi video ini, saya ingin mengajak kalian semua, para netizen Indonesia yang cerdas, untuk mencermati surat nikah yang diklaim sebagai milik Joko Widodo atau Jokowi dengan Iriana. Pertama-tama kita cermati pas foto yang ada di buku nikah berikut ini. Kita bisa melihat kejanggalan yang pertama adalah pas foto yang dipergunakan oleh mempelai laki-laki, yang katanya sih itu foto Jokowi. Pas foto yang digunakan sama persis dengan pas foto yang ada di ijazah UGM Jokowi yang bertahun 1985. Sedangkan pernikahan yang tertulis di buku nikah adalah 24 Desember 1986. Padahal pas foto di buku nikah biasanya disyaratkan untuk mempergunakan pas foto terbaru. Apakah Jokowi masih miskin pada saat menikahi Iriana sehingga tak mampu untuk membuat pas foto terbaru untuk ditempel di buku nikah mereka berdua? Ternyata Jokowi tidak miskin, karena di dalam buku nikah tertulis pekerjaan Jokowi adalah staf hutan PT KA. Apakah PT KA tersebut? Kalau yang dimaksud adalah PT Kertas Kraft Aceh, seperti selama ini didengungkan bahwa Jokowi pernah bekerja di Aceh, maka akronim yang ditulis dalam buku nikah ini salah besar. Bukan PT KA, melainkan seharusnya ditulis dengan PT KKA. Keganjilan berikutnya adalah penulisan tempat lahir Jokowi, di mana ditulis tempat lahirnya adalah salah atau Solo. Padahal seharusnya ditulis Surakarta. Sebab nama Surakarta adalah penyebutan kota yang benar untuk penulisan dokumen-dokumen resmi. Sedangkan penyebutan salah atau Solo lebih populer digunakan untuk branding kota, kuliner, dan kegiatan pariwisata saja. Keganjilan berikutnya adalah penyebutan nama ayah Jokowi. Di dalam buku nikah tersebut ditulis Joko Widodo bin Widiatno Noto Miharjo. Ini menjadikan penyebutan yang sangat ganjil, sebab ayah Jokowi pada akte kelahiran adalah Noto Miharjo tanpa Widiatno. Di masyarakat Jawa, Noto Miharjo itu adalah nama tua dari seseorang yang sejak lahir sampai dewasa telah memiliki nama asli, seperti Widiatno. Oh ya, saya sempat hampir lupa untuk melihat pas foto mempelai wanita yang terindikasi merupakan pas foto cropping yang menempelkan foto muka Iriana ke foto tubuh orang lain. Perhatikan saja secara baik-baik bagian leher pas foto yang diakui sebagai Iriana tersebut. Aneh bukan? Ini adalah bukti visual yang tampak sekali keganjilannya. Demikian pembahasan singkat tentang buku nikah Jokowi Iriana yang bisa diduga keras juga merupakan hasil dari pemalsuan dokumen. Untuk episode selanjutnya, kita mencoba untuk bersama-sama membahas tentang persoalan ijazah yang juga diduga palsu milik Jokowi ketika dia mengaku bersekolah di SMPP 40 di dalam kurung SMA 6 Surakarta. Hadi Mulyono yang diakui Pak Jokowi kan gitu kan. Ini foto ijazah ya? Ini foto Hadi Mulyono ini. Ya foto mapalanya. Tapi ini diedit menjadi foto SMA kan lucu. Bisa ya? Tapi Hadi Mulyononya sendiri kan sudah meninggal. Sudah meninggal 2012. Ini sama siapa? Oh ya. Ini siapa ini? Ini Hadi Mulyono. Tapi sudah diedit. Oh, Ya kan. Nah, ini Dayati. Oh. Nah, yang ini sudah ini Hadi Mulyono. Ini Hadi Mulyono. Kalau seri bibirnya aja sama, bentuk hidungnya sama, cara pelopak mata. Nah, ini suami istri. Gimana? Hadi Mulyono sama Ida. Suami istri kan, yang sebelumnya dengan Pak Anwar Usman ini kan suaminya ini, gitu loh, ya kan. Nah, karena orang ini berada di rumah sejak kecil, fotonya bareng-bareng, saya duga ini adalah saudara. Jadi dugaan itu, Pak. Bukan ada buktinya lagi. Apa buktinya? Bagaimana sih? Buktinya apa, Pak? Ada di buku saya pertama buktinya apa? Bahwa Bu Jinem itu suaminya yang pertama adalah Heru Purnomo. Itu harus merujuk ke buku saya pertama. Nah, ini yang Jokowi asli. Jokowi asli nih. Gila ya, beda nggak sama Hadi Purnomo? Sangat beda dong.
Nah, ini yang Ari Purnomo. Iya, ini kakaknya. Ini Jokowi asli. Ini Ari Purnomo. Iya, Gitu loh. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, di sini ada yang berkomentar, itu kebohongan apapun yang dibuat Jokowi untuk menipu rakyat pasti akan terbongkar. Nah lanjut lagi, kebenaran tetaplah yang hak, sebentar lagi azab akan menghampiri para pelaku dan pendukung kejoliman. Semoga masih ada hakimnya yang jujur, tidak disuap takut dosa, dan pemberani karena benar. Ini sudah termasuk dalam kategori manipulasi data atau penipuan ataupun pembohongan publik yang bisa dipidanakan. Anak umur 5 tahun saja bilang kalau itu bukan foto Jokowi tapi foto orang. Kalau orang buta lalu dikasih uang dan dipaksa disuruh bilang bahwa itu foto Jokowi, mungkin iya. Apa tidak malu? Manusia yang namanya Jokowi itu kayaknya jelas-jelas kalau ini bukan fotonya, kayak digelan ludruk aja. Jokowi tidak punya malu, kalau bahasa Jawa itu nggak duwe isen. Nah lanjut lagi, digunjing oleh orang seluruh dunia, bahkan di muka bumi sudah putus urat malunya. Rakyat sekarang sudah pintar, makanya jangan pernah bohongin rakyat. Ketika ikhtiar manusia sudah maksimal tapi belum membuahkan hasil, pertolongan Allah lah yang jadi harapan. Kembali keyakinan bahwa yang batil atau Jokowi ternak-ternaknya pasti akan nyungsep dan pasti akan nyungsep. Ingat tahun 65 tokoh-tokoh PKI satu persatu berakhir tragis. Padahal PKI Jumawa sudah didukung sebagian militer yang khianat dan masuk ke dalam kabinet. Nah lanjut lagi teman-teman, walaupun bukti-bukti 99% menunjukkan palsu, bagi itu buku nikah, ijazah SD, SMP, SMA, universitas itu tidak ada nilainya kecuali Pak Presiden Prabowo angkat bicara dan menginstruksikan kepada instansi terkait dan secepatnya Kapolri dan Kejaksaan diganti. Saya yakin tidak sampai 1 bulan tuntas. Sudah jelas tidak jujur, tetapi rakyat Indonesia diam saja. Sampai kapan Jokowi menutupi kebohongan ini? Yakin pasti terbongkar kejahatan semua. Ingat itu Jokowi. Nah lanjut lagi teman-teman. Kalau memang aparat dan pengadilan nggak jujur, rakyat harus bergerak untuk menepalkan. Soalnya sudah tidak ada yang bisa dipercaya lagi, sudah bobrok hukum di Konoha. Untuk menambah satu bukti lagi, cap 3 jari mungkin bisa dicek kebenarannya. Nah lanjut lagi teman-teman. Walaupun sejuta keganjilan dan kejahatan yang dilakukan, kuncinya adalah ada pada penegak hukum yang sedang berkuasa. Kalau semua selalu berpihak pada Jokowi, maka tinggal menunggu penguasa yang akan datang berani tidak bertindak secara adil. Banyak sudah keganjalan yang dapat menguatkan palsunya sebuah ijazah, tapi masih juga penipuan-penipuan yang dirahasiakan. Lawyer, buyer, dan para termol masih menjunjungnya. Kalau suka bohong terus berbuat dusta, sampai kapan kebohongan akan dipelihara. Makanya orang yang tidak menamatkan pendidikan di dalam otaknya hanya satu tujuan, ingin menguasai dunia. Walau memakai cara licik, itu namanya kebodohan. Nah, lanjut lagi. Perang dan politik sering tampak berbeda di permukaan, tetapi keduanya sama-sama berurusan dengan manusia. Sebagai korban utama dalam konflik terbuka, kehancuran terlihat jelas melalui darah, kehilangan, dan trauma. Sementara itu, dalam tanah kekuasaan, kerusakan sering terjadi secara halus melalui janji, narasi, dan kepentingan tersembunyi yang membentuk cara orang berpikir dan bertindak.
Ketika kekuatan digunakan tanpa kejujuran, manusia tidak lagi dipandang sebagai subjek bermartabat, melainkan alat untuk mencapai tujuan. Dalam kondisi seperti ini, kebenaran menjadi kabur dan nurani perlahan tumpul. Orang-orang bisa terjebak dalam permainan kata dan simbol tanpa menyadari bahwa mereka sedang diarahkan menjauh dari kepentingannya sendiri. Nah, lanjut lagi. Kesadaran menjadi benteng terakhir agar manusia tidak sepenuhnya kehilangan dirinya dengan berpikir kritis dan menjaga akal sehat. Seseorang dapat membedakan mana tindakan yang melindungi kehidupan dan mana yang hanya memanfaatkan keadaan. Disitulah tanggung jawab moral hadir agar kekuasaan tidak berubah menjadi panggung yang merampas kemanusiaan. Nah, lanjut lagi. Di zaman sekarang, jejak digital seorang tokoh masyarakat dan pejabat publik ternyata dapat ditelusuri. Pokoknya apapun yang direkayasa dokumen ijazah itu tetap palsu. Siapapun walaupun diminta tolong sama zakal tetap palsu dan bohong. Neraka jahanam. Penegak hukum di Konoha, otaknya tidak normal, matanya buta, kuping bolos, sudah jelas-jelas ijazah Jokowi palsu, masih mengatakan asli. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.